Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Indah Septirisani kembali hadir menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Selamat Pagi Bengkulu edisi kali ini Rabu 17 Juli 2024 dan edisi kedua ya di hari Rabu. Tentunya dengan tema kita peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Tentunya saya berharap semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat ya, apapun aktivitas dan kegiatannya semoga lancar. Yang saat ini masih bekerja sambil menonton RBTV, semoga ini ya kerjanya lancar. Kemudian yang lagi di rumah santai-santai sambil mendapatkan informasi di RBTV Camkoha tentunya. Pemirsa, untuk edisi kali ini informasinya pengamanan pembangunan strategis atau PPS ini merupakan tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia bidang intelijen yang telah diatur dalam pasal 30B Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2021. Nah, tujuan dari pembentukan tim PPS ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyelamatan keuangan atau aset, serta upaya pencegahan atau upaya preventif. Nah, bagaimana realisasi pelaksanaan hal ini di Kabupaten Kepahyang? Proyek strategis daerah apa saja yang tentunya menjadi fokus perhatian Kejari Kepahyang? Apa saja yang sudah dilakukan Kejari Kepahyang saat ini? Tentu kita akan langsung berbincang bersama dengan narasumber spesial kita, yaitu Kejari Kepahyang, kemudian juga ada Kasih Intelijen Kejari Kepahyang. Dengan tema kita, peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Gorengan tadi nih mau diundang? Iya. Si sampai bakwan garam ada apa ya? Iya, udah. Siap. Oke. Gorengan. Rai, kita dulu Rai. Oi Bu. Ya. Alhamdulillah. Bu gaji. Endah. Ko Roy. Coba. Gaji bulan Niko. Alhamdulillah. Tengok berapa gaji kok. Baiklah Tuhan alang kedikit Bu. Cak kerja kayak Belanda aku cek, kau sumpah lah. Kerja full 36 jam. Mak aku jadi owner cek itu. Aku buka juga rumah makan. Kan tebal juga dompet kalau jadi owner kok. Tidak perlu jadi karyawan gaji kecil pengeluaran banyak. Halo guys, kantin Mak Dang Suri sudah buka. Pokoknya mampir ke sini kan ada ayam goreng, nasi goreng, semuanya ada, kopi, teh, susu. Yang mau sarapan, makan siang semuanya ada guys. Tuh, gorengan masih panas, ada cabai rawitnya, laris manis Tanjung Kimpul. Nah, apa maksudnya Roy ko? Buka rumah makan sama dengan rumah makan Ambo. Nggak Ambo temui Roy itu. Tengoklah. Minum. Oi, Roy. Apa maksud kau tuh? Rumah makan kau mirip dengan rumah makan Ambo? Ambo tuntut, Ambo penjarakan kau. Tengoklah kau. Selamat pagi. Pagi, Dengan Mbak. Adrian, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau mendaftarkan merek usaha saya. Oh iya, boleh. Silakan Oke. duduk, Mas. Terima kasih. Saya terima berkasnya, saya cek sebentar ya, Mas ya. Oh Ibu, tidak pacak Ibu nak nuntut aku. Aku lah punya legalitas merek dagang. Mana merek dagang kau tuh? Hah? Baca baik-baik. Terbaca? Terbaca tak? Kalau Ibu nak menjarakan aku, tidak bisa Bu. Yang ada Ibu aku penjarakan. Tidak.
Hal tersebut akan terjadi jika merek usaha Anda tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayo, daftarkan kekayaan intelektual Anda seperti merek, paten, hak cipta, dan desain industri secara online melalui laman djip.go.id atau konsultasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu pasti Padek. Ya, baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini dengan tema kita peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Tentunya sudah hadir narasumber spesial kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Kajari Kepahyang, Ika Mauludina SHMH. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Dan sehat, semangat pagi ya, semangat pagi di hari ini. Selanjutnya juga ada Kasih Intelijen Kejari Kepahyang, ada Nanda Hardika SHMH. Selamat pagi Pak Nanda. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya, sehat? Dan tidak kalah semangat juga ya? Ya, Luar tetap biasa. semangat. Ya, berkaitan mengenai tema kita peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Mungkin saya ke Ibu Kajari dulu. Apa yang dimaksud dengan proyek strategis nasional dan daerah ini, Bu? Ya, proyek strategis nasional ataupun juga proyek strategis daerah ini adalah suatu bentuk proyek atau kegiatan ya yang dilakukan pemerintah yang bersifat strategis. Bersifat strategis ini dalam arti dia mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dapat memajukan perekonomian yang ada di daerah tersebut, baik itu yang ditempatkan di PSD maupun juga di PSN, begitu. Baik. Nah, apakah benar kejaksaan ini diberikan amanah sesuai dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 ya untuk membentuk tim pengamanan pembangunan strategis atau PPS? Iya, jadi menurut Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004, kita di pasal 30B itu memang di bidang intelijen, kita diberikan tugas intelijen penegakan hukum untuk melakukan PPS atau pengamanan pembangunan strategis. Dalam hal ini timnya, tim PPS ya, bisa juga itu tim PPS PSD ataupun PSN untuk mengawal, mengamankan dan menjaga suatu kegiatan atau proyek yang memang sudah dilekatkan label PSD atau PSN tersebut. Jadi memang tugas dari bidang intelijen dengan tujuan agar proyek strategis daerah atau nasional ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat terhindar dari AGHT yang ada sehingga dapat berhasil dengan tujuan yang tadi ya, tujuannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian daerah, itu bisa berhasil gitu Mbak. Jadi kita mempunyai tugas yang mulia untuk melakukan itu dan kami mengeluarkan sprint juga di bidang intelijen khusus untuk PSD dan PSN. Jadi gitu. itu target yang ingin dicapai lah ya Iya. oleh pemerintah kita. Iya. Nah, untuk di Kepahyang sendiri, Ibu, proyek strategis daerah apa saja menjadi fokus perhatian dari Kejari Kepahyang? Nah, jadi PSN atau PSD ini memang kan sebelumnya sudah ada atau syaratnya harus ada penetapan dulu ya, ketetapan dari pemerintah, itu dari Bupati bahwa ini memang adalah suatu proyek PSD atau PSN. Proyek PSD atau PSN ini misalnya adalah di lintas sektor kita pembangunan jalan, infrastruktur jalan ya. Kemudian di perkereta apian, kalau ada bandara, tapi kan kalau di Kepahyang nggak ada telekomunikasi, pertanian begitu ya. Segala macam lah, ilmu pengetahuan juga bisa masuk ke situ. Nah, untuk di Kepahyang ini karena kita melanjutkan dari yang tahun lalu, kita ada proyek strategis daerah ini adalah MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, Mall Pelayanan Publik ini kan diwajibkan oleh pemerintah pusat, diharuskan ada di setiap daerah. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat
meningkatkan pelayanan publiknya di suatu daerah tersebut agar masyarakat ini hanya one stop service saja di satu tempat itu. Jadi tidak menyulitkan ya, kadang kita nanti mau mengurus akte kelahiran di mana, kita mau mengurus SIM mungkin di mana, atau mengurus perizinan di mana. Nah, MPP ini memang sangat dibutuhkan. Jadi di Kepayang ini kemarin ada kita mengeluarkan sprint adalah tim proyek strategis daerahnya di MPP, mal pelayanan publik dan juga infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan ini dikerjakan oleh Dinas PU, Dinas PU itu ada di jalan. Jalan itu ada di 3 tempat kalau nggak salah, Tebat Laut, Dusun Kepayang, dan satunya ada di mana? Sosokan Tambah, seperti itu. Jadi ada 3 ya, ada 3. Selain mal pelayanan publik juga ada beberapa jalan yang menjadi beberapa fokus infrastruktur atau jalan. proyek strategis. Itu di tahun 2024 ini ya Bu ya. Apakah ada lagi next selanjutnya untuk proyek strategis di bulan-bulan berikutnya? Iya, kalau pengajuan memang PPS-PSD ini kan kita bisa dengan permohonan dan tanpa permohonan ya. Artinya kalau dengan permohonan dari stakeholder bisa datang, tertulis mengajukan permohonan ke kita lalu kita telaah. Namun ketika nanti ke depannya kita kan belum tahu ya, mungkin ada anggaran yang belum turun atau mungkin ada sesuatu hal yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat mungkin nanti di tahun ini kita bisa menurunkan tim PPS untuk mendampingi atau untuk mengamankan proyek tersebut begitu. Baik. Jadi tidak terbatas nanti hanya 3 atau 4 kegiatan ini ya. Selama itu masuk di dalam indikator bahwa ini adalah proyek strategis nasional atau daerah tadi seperti jalan, kemudian mungkin ada pertanian gitu kan, ilmu pengetahuan dan segala macam gitu. Oke, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi menyentuh beberapa sektor ya. Baik. Saya beralih ke Pak Kasih. Ini berbicara terkait mengenai proyek-proyek strategis daerah khususnya untuk di daerah Kepayang ya. Nah, temuan apa saja yang didapat bidang intelijen Kejari Kepayang terhadap proyek-proyek strategis ini? Baik. Sebelumnya kan proyek strategis ini kita tidak ada. Kemudian di tahun 2021 itu mulai diadakan proyek strategis. Kenapa kita diadakan seperti itu? Karena memang banyak temuan ketika memang proyek-proyek ini dijalankan yang menjadi prioritas dari suatu daerah itu mandek atau mengalami gangguan dari mungkin dari ada ancaman dari pihak luar. Nah, ini yang sering jadi temuan sehingga kita membuat proyek pengamanan proyek strategis di mana tujuannya agar proyek ini biar tepat waktu selesai dan memang itu menjadi prioritas daerah. Jadi temuan-temuan kita kalau memang ada di lapangan kita temuan segera kita perbaiki. Contoh misalkan, ternyata ada pihak-pihak yang akan mengganggu dalam pembangunan proyek strategis, istilah seperti itu. Ini kita akan langsung mentelaah untuk memediasikan atau mengambil langkah hukum terhadap temuan yang akan mengganggu atau menjadi hambatan itu sendiri. Jadi sehingga hambatan atau gangguan dan tantangan yang terjadi pada saat pembangunan proyek strategis itu segera dicegah biar cepat selesai sesuai dengan tepat waktu. Tapi kalau untuk berkaca dari tahun sebelumnya, ini pelanggaran apa yang biasanya terjadi? Kebanyakan ada beberapa, mungkin ada gangguan seperti karena beberapa tempat ini proyek strategis ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu pelanggaran strategis seperti yang masyarakat yang tiba-tiba ngambil material. Mungkin niatnya mau ngambil pasir, cuman mau untuk di rumahnya seperti itu. Kita cuman hanya masuk seperti itu, tidak masuk secara menyeluruh terhadap teknis pembangunan. Itu beda ranahnya. Kita hanya mengamankan bagaimana proyek ini biar selesai segera sesuai dengan waktu ditentukan. Kita untuk masalah teknis kita tidak masuk ke sana. Itu urusan OPD-nya sendiri dalam melaksanakan teknisnya itu sendiri. Kalau memang, dan kita tidak menutup kemungkinan kita bukan menjadi tameng juga ketika memang ternyata ada indikasi korupsi di situ, kita juga tetap meriksa. Bisa kita melakukan pemeriksaan. Jadi bukan berarti kita bisa langsung masuk ke teknis pekerjaan, karena kita hanya melakukan pengamanan. Jangan sampai adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pembangunan proyek strategis yang ditetapkan tersebut. Follow up apa yang dilakukan oleh bidang intelijen ketika ada temuan-temuan tersebut? Kita langsung opnam ketika beberapa kita ajak tim teknis dari dari OPD dan beberapa dari kontraktornya. Itu kita langsung melakukan
rapat evaluasi bagaimana laporan kemajuan fisik, ada hambatan atau tidak. Kalau memang ternyata ada hambatan, itu kita akan segera laksanakan. Di mana letak hambatannya kita selesaikan. Kalau memang ada hambatan ternyata memang dari ada masyarakat, kita akan coba langsung mencari tahu siapa masyarakat yang mengganggu. Kita akan mencoba berdiskusi apa yang terjadi. Kalau memang dia masih mengulangi, kita akan mengambil tindakan lebih tegas, ya. Tindakan lebih tegas dalam hal ini kita melakukan penegakan hukum. Baik. Jadi bisa dikatakan sebagai pengawasan dan pengamanan. Benar, ya terhadap pengamanan. temuan-temuan yang terjadi. Nah, dalam kendala yang terjadi biasanya apa ini, Bang? Dalam proses pengamanan? Kalau kendala tidak terlalu signifikan, ya. Paling ada beberapa mereka tuh lebih banyak ke diskusi masalah teknis. Cuman saya bilang ini di luar kami konteks pengamanan. Sehingga kalaupun memang mau diskusi lebih lanjut terkait masalah apa, silakan ke Datun, karena memang kami juga ada bidang Datun yang bisa mengeluarkan LO terkait masalah teknis, tempat mereka membuat pendapat hukum di sana. Tapi kalau memang kendala-kendala secara signifikan tidak ada, secara pasti sih kita masih tetap bisa langsung perjalanan. Baik, dan tentunya masih bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Benar. Baik, saya beralih ke Ibu. Untuk bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Kejari Kepayang itu seperti apa realnya? Mungkin masyarakat ingin lebih mengetahui. Iya, jadi bentuk pengamanan kalau bidang intelijen ini lebih fokus ke AGHT-nya gitu ya, dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangannya yang ada. Jadi dalam suatu proyek tidak bisa kita pungkiri bahwa perencanaannya sudah bagus dan harus bagus. Tetapi kemudian di dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, kemungkinan kan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan. Misalnya ketika mengurus perizinan di awal itu ya, perizinannya belum keluar. Kemudian seperti dikatakan tadi, ada masyarakat sekitar yang menentang mungkin dibangunnya suatu proyek atau kegiatan tersebut. Masyarakat biasanya di situ kan karena masyarakat adat kuat gitu ya, mungkin tidak mau ada tempat atau lahannya yang dibuat atau dibangun kegiatan yang baru lah seperti itu ya, menentang atau menolak. Kemudian ada lagi misalnya akhirnya terlihat lahan atau kondisi tanah itu tidak sesuai dengan perencanaan. Ketika perencanaan kita kan tidak bisa mengukur tanah itu semua gitu kan. Kita mengukur di salah satu titik saja, tapi nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan mungkin ada di titik yang sono tidak sesuai begitu ya, gembur atau mungkin penambahannya bagaimana sehingga memerlukan perubahan kontrak atau adendum. Nah, ini AGHT-nya kan. Kemudian kontraktor tidak siap dalam pelaksanaannya. Mungkin di awal dia sudah bagus, tapi mungkin karena dia banyak pekerjaan yang lain, kehabisan uang, di tengah dia tidak siap. Banyaklah hal-hal yang di dalam proyek ini yang dinamis dan bisa terjadi gitu ya. Mungkin dalam hal alat juga bisa rusak. Nah, AGHT hambatan ini yang akan berpotensi untuk menghambat kegiatan proyek itu jadi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Gitu kan. Jadi mungkin saja waktunya molor ya. Mungkin tadi karena tanahnya di sana jelek, kurang bagus, sedangkan biayanya sudah seperti itu, tidak bisa ditambah lagi. Jadi tidak tepat guna, tidak tepat mutu. Jadi hal-hal itu AGHT ini yang kita ini membuka ruang bagi mereka, bagi stakeholdernya ya, jadi bagi pelaksana, bagi dinas, dan juga untuk pengawas kita minta bahwa kita sama-sama lah, karena kita ini istilahnya pengamanan itu di Intel, pendampingan itu di Datun, jadi kita bersama-sama agar tadi tujuannya yang dimaksud atau yang dimaktub dalam amanah undang-undang yang diamanahkan pimpinan oleh kami itu dapat terlaksana Dengan baik. Karena pelaksanaan ini belum tentu sesuai dengan perencanaan ya. Terkadang begitu. Belum tentu sesuai dengan perencanaan ya. Baik, nah untuk program kerja yang telah dibuat berkaitan terkait mengenai pengamanan, pengawasan ini seperti apa Ibu? Iya, tentunya program kerja setelah kita ada permohonan, telaah dan kemudian timbulnya atau keluarnya sprint dari PPS, PSD, PSN ini tentunya membuat laporan atau progres gitu ya.
pelaporan atau progres setiap kegiatan sehingga pimpinan ini tahu sampai sejauh mana progres yang telah dikerjakan, apakah ada hambatan, apakah ada kendala dan bagaimana solusinya, begitu kan. Jadi pelaporan ini tetap disampaikan secara berjenjang. Kami pun juga menyampaikannya kepada Kejaksaan Tinggi ya. Dan kemudian juga melakukan visit. Ya kan, visit ke suatu kegiatan, visit ke proyek ini tentunya sangat penting sekali karena agar kita dapat melihat secara real atau secara langsung benar tidak. Kadang kalau kita hanya rapat saja dalam suatu ruangan, rapat entry meeting atau rapat ini belum tentu sama dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kegiatannya begitu saja Mbak, hanya kita melakukan kontrol, kita juga visit ke lapangan dan melaporkan hasilnya tentunya per bulan juga ke pimpinan kami, begitu. Baik. Tentunya dalam pengamanan ataupun pengawasan pembangunan strategis daerah ini kan membutuhkan sinergi yang kuat juga ya dengan stakeholder terkait. Sinergi yang terjalin ataupun yang dibangun kejari kepayang dengan kepolisian, TNI, kemudian juga pemerintah daerah ini seperti apa, Ibu? Iya, jadi kami ini ibaratnya penegak hukum dan juga mempunyai tujuan yang sama, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, masyarakat Kepayang pada khususnya. Tentunya sinergi ini sangat amat dibutuhkan gitu ya. Bukan kami ini egosentris masing-masing kita yang paling tinggi atau paling hebat, tidak. Tapi kita hebat karena kita bersama-sama, tujuannya tentunya mulia untuk tujuan kemajuan Kabupaten Kepayang. Jadi kami bersinergi juga dengan kepolisian, dalam arti kami komunikasi dan koordinasi ya tetap kami lakukan, juga ke Dandim juga kami lakukan koordinasi tersebut. Jadi kami terbuka sifatnya. Jadi kita bisa mengetahui secara cepat apa sih sebenarnya apabila ada kendala atau hambatan, dan kita bisa mendapat respon yang cepat dan tanggap pula apabila kita juga memerlukan bantuan mungkin yang kita tidak bisa ada di kejaksaan. Misalnya seperti kemarin ada proyek yang mungkin jalan putus. Nah, itu kan diperlukan bantuan dari TNI juga kan untuk membantu, dari stakeholder, dari dinas BPBD seperti itu, dari kepolisian juga untuk membantu dari sisi kelancaran lalu lintasnya. Nah, kalau hubungan kita nggak baik, tentunya ego yang ditonjolkan tentu tidak bisa kita melakukan segala sesuatu itu dengan responsif. Baik, dan sejauh ini juga berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar karena butuh sinergi yang baik juga dengan stakeholder terkait. Baik, saya beralih ke Pak Kasih. Pak Kasih, ini bagaimana sih seorang jaksa bisa membentengi diri dari barangkali godaan suap dalam setiap pengamanan proyek strategis daerah? Karena kan rentan juga ini ya Pak Kasih ya, bukankah proyek-proyek tersebut juga rentan dengan tawaran suap atau gratifikasi atau sejenisnya? Ini bagaimana? Benar. Dari awal pada saat mereka mengajukan permohonan, itu kami selalu menyampaikan kepada pihak yang bermohon melakukan pengamanan proyek strategis bahwa apa yang kami lakukan ini adalah gratis. Kami sampaikan gratis dan tolong tidak percaya kepada oknum-oknum yang mungkin meminta sesuatu. Saya bilang itu tidak ada sama sekali karena memang ini program dari pusat yang harus kami laksanakan dan memang tidak memang dipungut biaya. Jadi kami juga menyampaikan juga setelah melakukan permohonan, Ibu Kajari selalu melakukan rapat staf kepada kami agar menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Itu biasanya di setiap Senin melakukan rapat. Jadi kami juga memotivasi diri agar jangan sampai perbuatan tercela itu terjadi di Kabupaten Kepayang ini sendiri. Begitupun setelah Ibu Kajari menularkan kepada kami juga menularkan kepada OPD yang lain untuk tidak melakukan suap menyuap yang terjadi seperti itu. Bahkan kami sempat mengancam kalau memang sampai ketahuan, kami tidak main-main akan memproses ini. Bahkan kami akan melakukan OTT kalau memang terjadi hal-hal yang kita anggap suap menyuap tadi. Oke. Tentunya penegakan hukum akan terus berjalan. Benar. Ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, apa masukan yang ingin disampaikan pada pelaksana proyek-proyek strategis daerah agar terhindar dari bisa dikatakan persoalan hukum? Ya, baik. Memang kebanyakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah yang lain, daerah yang lain itu belum memahami tentang proyek strategis daerah. Pada dasarnya
proyek strategis ini merupakan proyek prioritas yang mana yang mau tidak mau suka mau atau tidak harus dilaksanakan dan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran tadi. Jadi kebanyakan ini belum paham tata kelolanya. Jadi pada dasarnya mereka harus tahu alurnya bagaimana. Kemudian mereka harus menetapkan terlebih dahulu bahwa beberapa proyek-proyek prioritas apa yang ditetapkan di satu daerah. Nah, inilah mereka diskusikan kepada kami agar ini tepat menjadi proyek strategis. Karena memang ada beberapa daerah juga seperti yang dijumpai mereka memasukkan proyek strategis daerah, tapi menurut kami itu tidak tepat. Contoh beberapa itu ada pembangunan hal yang kecil-kecilan misalkan seperti itu yang tidak bersinggungan dengan masyarakat banyak. Itu ada beberapa definisi yang memang proyek strategis daerah ini yang memang dijadikan prioritas. Salah satunya itu harus berhubungan dengan masyarakat banyak. Yang kedua memang mempunyai biaya anggaran yang cukup besar. Nah, kalau memang seperti pengadaan biasa, pengadaan genset atau pengadaan mesin tetmon segala macam yang menurut kami tidak masuk prioritas, tidak bisa dimasukkan dalam proyek strategis di suatu daerah, ya. Jadi sehingga kami pun nanti akan memilah juga ketika memang ini salah. Makanya dari awal kami juga melakukan konsultasi hukum kepada mereka, bagaimana proyek strategis daerah ini yang seharusnya yang ditetapkan. Jadi sehingga mereka pun mengawal dari mereka pun ketika memang ditetapkan, nah ini seperti ini. Jadi mereka paham. Ketika memang mereka mau mengajukan pengamanan, kami juga memberikan sosialisasi kepada mereka. Kehadiran kami ini sendiri bukan masuk masalah teknis, hanya berhubungan dengan AGHT saja. Jadi bagaimana proyek strategis ini harus dilaksanakan sesuai dengan waktu, tidak ada kendala apapun. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan Bu, jadi jangan sampai yang namanya alat rusak. Begitupun kami selalu memberikan sosialisasi kepada mereka. Ini sudah mendekati bulan akhir tahun yang ujungnya ber kebanyakan hujan saya bilang. Jadi mohon dipercepat di awal. Takutnya nanti ketika memang kalian terlalu santai, ketika memang hujan datang, proyek akan tertunda, saya bilang seperti itu. Makanya kita ini harus cepat selesaikan. Jangan sampai menunda-nunda kalau memang ada permasalahan terkait masalah pengiriman, itu di mana? Biar kita pantau juga. Oh, dalam perjalanan macet Pak segala macam. Oh, usahakan untuk ganti mobil seperti apa. Itu terkait beberapa material yang memang didatangkan dari luar kota seperti itu Pak. Ya, harus tepat juga ya proyek strategis daerah itu seperti apa. Jadi jangan asal juga dan harus tentunya menyentuh dari kebutuhan seluruh masyarakat khususnya masyarakat daerah Kepayang. Baik, Ibu, Bapak, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Gorengan tadi nih mau Yunda? Iya. Masih sampai bakwan garam ada apa ya? Iya, siap. Oke. Rai, suka dulu Rai. Baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Bu gaji. Endah, Ko Roy, Suruh. gaji bulan ini Ko. Alhamdulillah. Tengok berapa gaji kok. Baiklah Tuhan alang kedikit Bu. Saya kerja kayak Belanda aku cek, kau sumpah lah. Kerja full 36 jam. Mak aku jadi owner cek itu. Aku buka juga rumah makan. Kan tebal juga dompet kalau jadi owner kok. Tidak perlu jadi karyawan gaji kecil pengeluaran banyak. Halo guys, kantin Mak Dang Suri sudah buka. Pokoknya mampir ke sini kan ada ayam goreng, nasi goreng, semuanya ada, kopi, teh, susu. Yang mau sarapan, makan siang semuanya ada guys. Tuh, gorengan masih panas, ada cabai rawitnya, laris manis Tanjung Kimpul. Nah, apa maksudnya Roy ko? Buka rumah makan sama dengan rumah makan Ambo.
ndak ambo temui Roy itu. Tengoklah. Minum. Hoi, Roy, apa maksud kau tuh? Rumah makan kau mirip dengan rumah makan ambo? Ambo tuntut, ambo penjarakan kau. Tengoklah kau. Selamat pagi. Pagi, Dengan Mbak. Adrian, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau mendaftarkan merek usaha saya. Oh iya, boleh. Silakan Oke. duduk, Mas. Terima kasih. Saya terima berkasnya, saya cek sebentar ya, Mas ya. Oh ibu, tidak pacak ibu nak nuntut aku. Aku lah punya legalitas merek dagang. Mana merek dagang kau tuh? Hah? Baca baik-baik. Terbaca? Terbaca tak? Kalau ibu nak menjarakan aku, tidak bisa bu. Yang ada ibu aku penjarakan, tidak. Hal tersebut akan terjadi jika merek usaha Anda tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayo, daftarkan kekayaan intelektual Anda seperti merek, paten, hak cipta, dan desain industri secara online melalui laman djip.go.id atau konsultasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu pasti Padek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali digelar. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi terbebani denda serta pokok pajak kendaraan bermotor Bapak Ibu sekalian. Program ini juga akan menggratiskan balik nama kendaraan bermotor. Maka dari itu, saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, mengajak kita semua untuk membayar pajak kendaraan bermotor kita secara tepat waktu, serta memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh samsat seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yang akan berakhir program ini pada tanggal 30 November 2024 yang akan datang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih bagi masyarakat yang taat membayar pajak, karena pajak yang Bapak Ibu sekalian bayarkan tentu kita gunakan untuk membangun bumi Rafflesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini dengan tema kita peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Tidak terasa sudah masuk ke segmen kedua, segmen terakhir ya di pagi hari ini, masih bersama dengan Ibu dan Bapak. Kita lanjut lagi terkait mengenai Kepahyang. Ini kalau berbicara mengenai Kepahyang, termasuk daerah tingkat korupsi yang tinggi atau rendah sih Ibu? Iya. Gimana? Jadi kalau kita berbicara tingkat korupsi yang tinggi atau rendah juga di Kepahyang tidak tahu indikasi atau ukurannya seperti apa ya gitu ya Mbak ya. Cuman kita selalu berusaha melakukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum itu ada dua kan, penegakan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif ini yang dilakukan oleh dalam hal ini bidang intelijen dengan tim PPS, PSD, PSN ya, melakukan pengamanan pembangunan strategis. Itu preventif karena apa? Karena kita tidak mau terjadi hal-hal yang suatu perbuatan melawan hukum, hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang menyebabkan kerugian negara. Ya, ibaratkan seperti tadi yang saya contohkan, apabila timbul AGHT, kontraktornya tidak siap, alatnya tidak ada, ya, kemudian kita tidak bisa cepat untuk adendum untuk biaya dan segala sesuatunya, maka akan mengakibatkan proyek ini tidak jadi dan kemudian timbul suatu kerugian negara. Nah, itu yang dinamakan nantinya apabila ada mens rea, itu yang dinamakan adalah suatu tindak pidana korupsi. Nah, kita tim ini salah satu bentuk penegakan hukum preventif karena tadi adalah bidang intelijen penegakan hukum.
Yang kedua, ketika memang sudah ada mens rea, sudah timbul kerugian negara, maka kita melakukan suatu penegakan hukum yang represif. Kalau suatu penegakan hukum yang represif di bidang tindak pidana khusus ini sifatnya tegas. Kita tidak mau main-main, karena ketika sudah ada fakta hukumnya, sudah ada barang buktinya mungkin ya, sudah ada pelakunya, dan sudah masuk ke dalam unsur-unsur perbuatan yang akan disangkakan di dalam pasal TPK tersebut, maka kita melanjutkan prosesnya ya. Karena apa? Karena tentunya kita ingin institusi kejaksaan ini hadir di tengah-tengah masyarakat itu bisa dipercaya ya. Sebelum saya bicara masalah korupsi di Kepayang, tentunya di Kejaksaan RI sendiri sudah banyak perkara korupsi yang berhasil ditangani ya. Yang jumlahnya triliunan itu adalah Asabri ya, kemarin yang baru-baru ini Timah, kemudian ada yang kemarin juga BLBI, MBZ, Waskita, Pelindo mungkin yang lain-lain itu akan menimbulkan public trust, masyarakat percaya kepada kita, oh penegakan hukumnya dilakukan dengan tegas. Nah, kita juga sesuai dengan amanah pimpinan, saya juga sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang di Kepayang, jika ada laporan pengaduan dari masyarakat dan kita kemudian temukan adanya dua unsur tersebut, maka kita akan lanjutkan gitu ya untuk proses ke penuntutan tindak pidana korupsi. Nah, kasus korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Kepayang ini, di tahun ini kita sedang bergulir ya. Sudah ada 2 dan kemungkinan nanti akan bertambah lagi. Kasus korupsi ini tentunya saya tidak menginginkan jumlah kerugian negaranya yang kecil gitu. Karena apa? Karena kita harus optimal dalam pengembalian keuangan negaranya ya. Uang penggantinya, nantinya dendanya, biaya perkaranya. Itu semua yang akan kita laporkan ke pimpinan. Nah, daripada kuantitas, mending kita adalah kualitas penanganan korupsi. Dalam hal ini notabene adalah kerugian keuangan negaranya. Kalau dikatakan bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di Kepayang, besar kecilnya, tentunya kita tidak bisa hanya di satu bidang saja, itu saja. Ya, kita tidak bisa fokus atau melihatnya dari bidang pisu saja. Tapi datunya jalan nggak? Ya, pencegahannya jalan nggak? Pengamanannya jalan nggak? Ya, kalau itu kita sudah berhasil di bidang datun juga pengembalian pemulihan maksud saya, pemulihan keuangan negara. Kemudian di PPS dengan jumlah misalnya yang diamankan adalah proyek yang mempunyai anggaran 1 miliar mungkin ya, 1, berapa miliar. Kalau itu berhasil di tahun anggaran, di akhir tahun anggaran tersebut tidak ada masalah, ya itu kan berhasil kita selamatkan. Daripada kita melakukan pembiaran, ada masalah kita cuekin, ada hambatan kita tidak mau tahu, yang mungkin akan potensi kerugian negara di akhir. Nah, jadi ini sinergi, sejalan, selinier. Jadi untuk kasus-kasus korupsi di Kepayang tentunya ya kalau dibilang tinggi tidak juga sih Mbak. Iya, karena kita tetap berusaha untuk preventif, ataupun jika misalnya kecil-kecil kita akan bersinergi dengan APIP untuk pengembalian. Begitu. Nah, apa saja kasus korupsi yang bisa dikatakan cukup besar ya yang diusut oleh Kejari Kepayang selama ini? Mungkin kami tidak bisa menyebutkan spesifik, tapi ada sekolah ya, sekolah madrasah, dan juga kemarin BUMN juga ya. Ada. BUMN juga ya, ada ya. Untuk di tahun berapa 2024 itu Bu? ini. 2024 ya. Berarti terbaru ya? Iya, terbaru. Kalau melihat kasus-kasus dari tahun-tahun sebelumnya, apakah meningkat atau sama? Kasus-kasus sebelumnya tentunya kami fokus kembali lagi ke yang tahun ini ada jumlah kerugian negara yang besar yang ingin kami pulihkan. Seperti itu. Oke. Berapa banyak dana negara yang berhasil diselamatkan Ibu? Jadi untuk pemulihan atau pengembalian, karena ini belum sidang ya, pemulihan ini sekitar total dengan nantinya yang di Pitsus ini 1,2 miliar lah. 1,2 miliar rupiah untuk kasus yang di tahun 2024 yang terbaru ini ya Ibu ya. Baik.
Nah, tentunya kita berharapnya semoga nanti pengembalian kerugian negara ini bisa kita pulihkan Bertambah besar, sebanyak mungkin ya. Baik, saya beralih ke Pak Kasih. Pak Kasih, ini bagaimana pandangannya terhadap korupsi di Kabupaten Kepahyang? Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kajari, pada dasarnya kita lebih banyak mencoba untuk mencegah itu terjadi. Jadi dari awal kita coba ketika memang mereka masukkan, kita coba ini kalian sudah terlalu tinggi menetapkannya agar dikurangin. Contoh saya misalkan, dia menetapkan harga mungkin terlalu tinggi, satu semen dibuat 100.000 misalkan, ini terlalu tinggi kalian. Menetapkan satu sak semen 100.000, mungkin kalian bisa kurangin di situ. Jadi tidak mencegah adanya peluang untuk korupsi di situ sendiri. Jadi sehingga pada saat pelaksanaan teknis juga, pelaksanaan pembangunannya juga, kami juga tetap melakukan pendampingan di situ. Pada saat ada juga pengamanan di sana, kami juga selalu membicarakan, merapatkan bahwa hal-hal yang tidak jadi digunakan, hal-hal ada kelebihan agar itu digunakan di adendum di kegiatan yang lain. Jadi jangan sampai ada uang yang tersisa yang bakal dinikmati beberapa orang saja. Saya bilang tidak, itu harus dibelikan. Kalau memang di adendum dialihkan ke pekerjaan yang lain. Jadi mencegah peluang untuk korupsi itu sendiri. Jadi itu kegiatan-kegiatan pencegahan yang kita laksanakan sendiri. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang pada saat yang sudah terjadi sebelumnya atau segala macam, atau di luar kontrol kami terhadap adanya mens rea yang benar-benar yang kelakuannya, istilahnya bahasanya sangat-sangat ada niat pada dari mereka untuk melakukan korupsi, itu kami akan menindak secara tegas. Jadi kami tidak juga main-main ketika memang kami bisa melihat dalam satu perkara, oh ini tidak bisa, dari awal udah kelihatan kalian, dari awal dari perencanaan sampai dengan akhirnya ternyata kerjaan yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan itu lebih banyak fiktifnya. Nah, ini tentunya kami tidak bisa memberikan ampun lagi seperti itu ketika memang ini sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi, sudah sangat-sangat jelas mens rea-nya, ya ini kami akan mengangkat perkara ini mau tidak mau. Nah, seperti yang disampaikan Bu Kajari, tentunya beberapa perkara yang kami temukan dengan yang nominalnya cukup kecil kerugian negara, kami akan melakukan kegiatan preventif tadi, akan kami serahkan kepada APIP mungkin untuk diselesaikan secara APIP intern mereka agar dikembalikan kerugian negara kalau memang itu nominalnya kecil. Tentunya tidak hanya di situ, kami juga meminta APIP agar membuat surat tentang masalah perbuatan yang sudah dilaksanakan, mungkin berupa sanksi, tunda pangkat atau seperti apa, itu internnya mereka. Tapi kalau memang itu nominalnya cukup besar, kami akan langsung mengambil alih suatu pekerjaan itu agar kami memeriksanya secara langsung. Oke, dan seperti kata Ibu tadi adalah upaya preventif yang harus dilakukan sejak awal, dan kemudian selanjutnya tindak lanjutnya adalah upaya represif yang dilakukan. Baik, berkaitan mengenai tema kita yaitu peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah, apa yang harapan yang ingin disampaikan Pak Kasih? Baik, pada dasarnya pahami tentang masalah proyek strategis daerah, jadi agar pada saat penetapan itu juga tidak asal-asalan, yang mana saja yang menjadi prioritas tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya pada saat penentuan itu segera lakukan permohonan pengamanan agar kita juga bisa melakukan pengamanan situ biar cepat selesai, mudah-mudahan bebas hambatan, terhindar dari AGHT itu sendiri. Jadi pada dasarnya proyek ini menjadi prioritas sesuai dengan namanya, prioritas diselesaikan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi tidak adanya ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi. Itu harapan dan target juga ya untuk tema kita di pagi hari ini. Baik Ibu Kajari, untuk tentunya masyarakat Kepahyang ingin barangkali memberikan pengaduan, kemudian konsultasi terkait mengenai masalah hukum dan lain sebagainya, apakah untuk Kepahyang sendiri membuka lebar untuk masyarakat umum? Iya, untuk pengaduan masyarakat tentunya kami terbuka ya bagi siapa saja. Siapapun yang ingin mengadukan adanya laporan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum, bisa, kami ada layanan pengaduan masyarakat ini, bisa ke WA ya, atau juga atau juga bisa scan barcode, ataupun juga bisa datang langsung. Scan barcode ini ada di website juga, mungkin website www.kejarikepayang.go.id, dan juga bisa datang langsung juga berkonsultasi atau menemui Pak Kasih Intel.
Oke, jadi bisa ya terbuka untuk masyarakat umum untuk siapapun yang ingin memberikan pengaduan ataupun yang ingin konsultasi Iya, barangkali iya. untuk berbincang-bincang tanya-tanya seputar terkait mengenai hukum, ini boleh terbuka lebar untuk seluruh Iya. masyarakat Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk program-program dari Kejari Kepahyang yang tentunya terbuka untuk masyarakat umum ini apa saja? Kira-kira ada nggak, Ibu? Program di tahun 2024 ini kita ada program kegiatan ataupun inovasi ya. Tujuannya adalah agar Kejaksaan Negeri Kepahyang ini bisa lebih humanis dan bisa lebih dekat kepada masyarakat ya. Kita ada program Jaksa Peluk, Jaksa Peduli UMKM, kemudian kita ada GERPAT, Gerakan Penyelamatan Aset Daerah, kemudian ada Japerin, Jaksa Percepatan Investasi Daerah, dan beberapa program lain itu tujuannya adalah untuk kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi kita jangan sebagai lembaga institusi yang ditakutin begitu ya, disegani iya karena, tapi kalau masyarakat ini tidak berbuat salah ataupun tidak melakukan suatu kesalahan, tentunya buat apa gitu takut datang ke kejaksaan ya. Jadi sesuai dengan amanah pimpinan bahwa institusi kejaksaan ini sekarang adalah tegas dalam penegakan hukum, humanis kepada masyarakat dan lebih dekat kepada masyarakat. Begitu. Oke, jadi ada program-program ya. Tadi ada Jaksa Peluk. Iya, Jaksa Peluk. Peluk itu berkaitan dengan UMKM ya, Bu ya? Iya, berkaitan dengan UMKM karena kita membidik begini, di Kabupaten Kepahyang ini bagaimana kita bisa membantu meningkatkan PAD ya. PAD daerah, pendapatan asli daerah. Tentunya program-program ini sesuai dengan tusi kami ya, tusi yang diatur oleh undang-undang. Kami tidak boleh ada di luar tusi itu. Misalnya memberikan penyuluhan tentang bagaimana digital kreator suatu konten masalah UMKM, itu kami tidak bisa. Tetapi kalau kami mendampingi bagaimana sih cara membuat sertifikasi yang halal, bagaimana sih cara membuat merek, pendaftaran merek dari suatu produk, kemudian bagaimana sih bisa melakukan perjanjian kontrak mungkin karena dia pembiayaan dengan lembaga pembiayaan dengan bank, hal-hal seperti itu situasi masih sesuai dengan tusi kami. Kami juga ada misalnya kalau kemarin-kemarin ada program pemberantasan stunting, kami juga ada jaksa penting, jaksa peduli terhadap penurunan stunting ya. Dan juga ada program kalau kita proyek-proyek pengadaan barang dan jasa termasuk juga di dalam PPS-PSD ini, kita juga lebih menekankan bahwa harus menggunakan barang produk lokal, produk daerah yang jadi mutunya itu harus 40% begitu. Jadi nggak boleh pakai produk-produk luar. Kalau mungkin di sini masih produk lokal ya. Kalau misalnya di daerah lain di kota besar atau ini kadang-kadang tidak mematuhi adanya TKDN tersebut. Tingkat ini ya komponen dalam negerinya itu kadang-kadang karena mereka masih memilih produk luar yang dianggap masih ya lebih mahal namun lebih awet begitu ya. Tapi kalau di sini keren gitu ya. Tapi kalau di sini kita sudah memprioritaskan lewat Intel dan Datun agar proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Kepahyang ini kita gunakan TKDN harus 40%. Produk-produk lokal asli dari daerah yang dari masyarakat dalam negeri lah daerah. ya. Baik. Nah, apa target dan harapan ke depan berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Kejari Kepahyang, Ibu? Iya. Tugas sebagai Kejari Kepahyang tentunya selama ini saya menginginkan agar masyarakat dapat menerima kita dan mengenal kita lebih dekat begitu ya dengan segala tusinya, karena kami selain bidang intelijen, ada bidang perdata tata usaha negara, ada bidang PISUS, bidang pidana umum, dan juga bidang pembinaan. Tentunya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini adalah bidang intelijen dan bidang datun. Nah, bagaimana kita sebagai lembaga institusi penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kepahyang ini inginnya lebih dikenal humanis, kemudian bisa meningkatkan public trust dan bisa
lebih dekat ke masyarakat. Lebih dekat ke masyarakat itu bukan konotasi bahwa masyarakat yang berubah jahat kita backing atau kita ini ya, tapi bisa dirasakanlah manfaatnya begitu. Karena seperti tadi kegiatan UMKM dan lain sebagainya itu kami tujukan untuk meningkatkan PAD daerah. Karena sekarang kan pemerintah lagi pemberantasan kemiskinan ekstrim ya. Nah, itu kita masuk ke dalam sektor-sektor apa yang diidekan oleh pemerintah pusat seperti itu. Baik. Jadi kembali lagi untuk seluruh masyarakat ya yang ingin memberikan ataupun memberikan pengaduan terkait masalah hukum, langsung boleh. Tadi Ibu dan Bapak juga mengatakan bahwa ada layanan pengaduan. Tadi WhatsApp-nya ada ya Bu ya, di kalau pemirsa tidak kelihatan itu ada di 0821 8052 4783. Iya, itu WhatsApp-nya. Jadi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kepayang bisa memberikan pengaduan melalui situ, ataupun konsultasi pun juga bisa, atau melalui websitenya adalah www.kejarikepayang.go.id. Kita akan memberikan tanggapan dan responsif yang cepat. Yang sangat cepat pastinya. Oke, baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak telah berbincang bersama kami di pagi hari ini, telah memberikan informasi yang luar biasa. Semoga sehat selalu dan sukses selalu pastinya. Ya, baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kajari Kepayang dan Kasih Intelijen Kejari Kepayang berkaitan dengan tema kita yaitu peran kejaksaan dalam proyek strategis daerah. Akhir kata, saya Indah Septirisani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.